Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah tafsir terbawi, yaitu membahas tentang tafsir Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, memahami ayat Al-Quran tentang pendidikan anak. Nah, gambaran umum dari Surah Al-Isra ayat 23 ini, Al-Isra artinya perjalanan malam, adalah surah ke-17 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Isra yang berarti memperjalankan di malam hari. Mengenai surah Al-Isra ayat 23 merupakan ayat birrul walidain. Allah memulai dengan larangan syirik, lalu memerintahkan berbakti kepada orang tua dan adab kepada orang tua. Hal ini karena orang tua merupakan sebab zahir bagi keberadaan manusia di dunia. Nah, selanjutnya dalam ayat ini Allah mengajarkan adab kepada orang tua sekaligus bukti birrul walidain. Allah melarang kita berkata buruk pada orang tua, bahkan kata seperti pun dilarang. Janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata buruk paling ringan tidak diperbolehkan, kata Ibnu Katsir. Nah, pada ayat ini juga melarang membentak orang tua. Ta'awuf adalah ucapan buruk yang tidak tampak jelas, sedangkan intihar adalah bentakan dan sikap yang kasar. Allah telah melarang keduanya dalam berinteraksi dengan orang tua. Terakhir dalam surah Al-Isra ayat 23 ini, Allah memerintahkan berkata kepada orang tua dengan qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia, perkataan yang bagus lagi lembut. Nah, selanjutnya ada redaksi surah dan makna kosakata atau mufradat. Bunyi Quran surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya, dan berbuat baiklah kepada mereka. Selanjutnya, tafsir Quran surah Al-Isra ayat 23 yang pertama ada perintah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Kata qada dalam ayat ini mengandung makna perintah. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Mujahid mengatakan makna wa qada adalah memerintahkan, sedangkan makna lainnya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhail, wa qada rabbuka artinya adalah Tuhanmu telah menetapkan hukum dan perintah yang pasti. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, yakni Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas agar mengesahkannya dalam ibadah. Yang kedua adalah perintah birrul walidain. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya bahwa maksud ayat tersebut adalah berbuatlah kebaikan kepada orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Yang ketiga adalah larangan berbuat buruk kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
Maksudnya apabila keduanya telah memasuki usia lanjut, saat kekuatan mereka mulai melemah dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya. Kata uf yang diterjemahkan sebagai adalah ismu saut yang menunjukkan keluhan dan kesusahan. Fala taqul lahuma uffi, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Allah memerintahkan agar kita tidak berkata buruk kepada orang tua, bahkan kata seperti pun dilarang. Jangan ucapkan kata-kata buruk, bahkan yang paling rendah sekalipun seperti ta'afuf, yaitu kekesalan dan keluhan. Yang keempat ada larangan membentak orang tua, wala tanharhuma. Maksudnya janganlah menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. An-nahar artinya adalah bentakan yang kasar. Maka jangan sampai membentak orang tua atau berkata buruk kepada keduanya. Nah, poin yang kelima itu ada perintah mengucapkan perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karimah, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qaulan karimah artinya adalah perkataan yang mulia, yakni bagus lagi lembut, yakni bertutur sapa yang baik dan lemah lembutlah kepada kedua orang tua serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakannya. Kata Ibnu Katsir. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua, merupakan 2 aspek pendidikan yang paling penting diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Yang kedua itu ada di antara perilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya. Yang pertama, tidak berkata kasar. Kedua, tidak menghardik. Yang ketiga, bertutur kata yang lembut, sopan, dan bermakna. Yang keempat, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka tua. Yang kelima atau poin yang terakhir itu adalah mendoakan mereka baik semasa hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Nah, yang terakhir ini ada implementasi nilai dalam pendidikan. Terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama itu ada pendidikan keimanan diberikan antara lain dengan cara memberikan ceramah dan berdiskusi mengenai kemurahan Allah dalam menciptakan manusia melalui orang tua. Yang kedua itu ada pendidikan bakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara nasihat dan memberikan contoh keteladanan, bahkan hukuman bila anak tidak melaksanakannya, atau mengenai pendekatan dengan nasihat, teladan, dan hukuman. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.